Malam itu, Talia melangkah keluar dari mobil mewah milik Dimitri dengan langkah yang pasti menuju ke sebuah butik mewah yang menjual barang-barang branded. Cahaya gemerlap lampu di jalan raya memantulkan bayangan indah dari bangunan butik yang menjulang tinggi di depannya. Dia tahu bahwa malam ini adalah malam yang sangat penting, karena besok dia harus tampil sempurna sebagai kekasih sang CEO. Talia tidak akan membeli barang-barang biasa. Baginya, penampilan adalah segalanya sekarang, terutama ketika dia akan menjadi kekasih eksklusif Dimitri. Dulu, Talia sama sekali tak pernah punya keinginan untuk berpenampilan elegan dan mewah meskipun sebenarnya dia bisa membeli barang-barang mewah dari uang pemberian ayahnya. Hanya saja, dia tak terlalu suka berpenampilan mencolok dan diperhatikan banyak orang, apalagi ibu tirinya selalu mengawasi gerak-geriknya untuk mencari celah kesalahannya. Namun berbeda dengan sekarang, di mana dia ingin memberikan kesan yang tak terlupakan pada pria itu, tetapi masalahnya adalah dia tidak tahu selera Dimitri. Apa yang harus dipakainya agar Dimitri puas dengan penampilannya? Apa yang dia sukai? Talia sama sekali belum mengenal Dimitri. Yang dia tahu hanya sikap dominannya yang bisa mengintimidasi siapapun yang berhadapan dengannya. Dengan langkah tenang dan anggun, Talia akhirnya memasuki butik dengan hati-hati. Udara di dalam butik terasa segar, diisi dengan aroma parfum mahal yang memikat. Dia disambut oleh seorang manajer butik yang ramah, yang dengan senang hati menawarkan bantuannya. "Selamat malam, ada yang bisa kami bantu?" tanya manajer butik dengan senyum ramah. Talia tersenyum sopan. "Ya, aku sedang mencari sesuatu yang istimewa. Aku butuh bantuan untuk memilihnya." Manajer butik itu mengangguk mengerti. "Tentu, aku akan dengan senang hati membantu Anda. Apa yang Anda cari?" Talia menjelaskan situasinya dengan cepat. Dia menjelaskan bahwa dia membutuhkan banyak pakaian formal yang elegan dan anggun serta beberapa gaun karena pekerjaannya menuntutnya untuk tampil sempurna di mana dia akan sering bertemu dengan orang-orang yang sangat penting. Manajer butik itu mengangguk memahami. "Kami memiliki beberapa rekomendasi untuk Anda. Aku akan menunjukkannya." Dia mulai memandu Talia menyusuri butik, menunjukkan berbagai pilihan pakaian, sepatu, dan aksesori. Setiap item terlihat begitu indah dan mewah, tetapi Talia membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan. Dia ingin barang yang akan membuat Dimitri terkesan. Setelah beberapa saat, Talia menemukan sepasang sepatu hak tinggi yang sempurna. Sepatu itu elegan, tetapi juga nyaman, dengan desain yang akan cocok dengan berbagai kesempatan. Talia merasa bahwa ini adalah pilihan yang tepat, dan dia membeli 5 pasang sepatu dengan warna yang berbeda. Manajer butik itu mengamati pilihannya dengan senang. "Pilihan yang sangat bagus, sepatu itu pasti akan membuat Anda terlihat menakjubkan. Apakah Anda membutuhkan bantuan dengan pakaian atau aksesori lainnya?" Talia tersenyum, merasa lega bahwa dia telah menemukan setidaknya beberapa pasang sepatu yang sesuai dengan keinginannya. "Ya, sekarang kita cari pakaian, tas, dan beberapa aksesoris. Terima kasih atas bantuan Anda." Lalu Talia dan manajer itu melanjutkan pencarian mereka dan setelah 2 jam berlalu, semua yang diinginkan Talia pun telah terkumpul. Kemudian, dia membayar barang belanjaannya dan meninggalkan butik dengan perasaan lega. Meskipun dia masih tidak yakin apakah barang-barang yang dia beli akan disukai oleh Dimitri, dia merasa lebih percaya diri karena tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik untuk tampil sempurna. Keesokan harinya, Talia berdiri di depan cerminnya dengan hati yang berdebar-debar saat akan bersiap-siap berangkat bekerja pagi ini. Ini adalah hari pertama dia akan mengubah penampilannya secara signifikan, dan perasaan gugup mulai menyelinapnya. Selama ini image Talia begitu sederhana karena jarang berdandan. Dia selalu lebih memilih tampil sederhana, karena lebih fokus pada pekerjaannya, dan menghindari sorotan yang tidak perlu. Tapi hari ini penampilannya akan berbeda dan dia sadar bahwa itu akan menjadi pusat perhatian pegawai lainnya di kantor. Dengan sedikit ragu, Talia kemudian duduk di depan cermin, memulai proses yang biasanya asing baginya yaitu merias wajah. Dia membuka laptopnya dan membuka tutorial makeup di YouTube yang sudah dilihatnya semalam.
Dia yakin bisa melakukannya karena dia dulu sering melakukannya sendiri ketika sedang ada waktu luang. Melalui layar kecil itu, ia melakukan langkah demi langkah, mengaplikasikan foundation, menyempurnakan riasan mata, dan memberikan sentuhan akhir dengan lipstik yang cocok. Wajahnya yang pada dasarnya cantik alami, kini semakin bersinar dengan riasan flawless, meninggalkan jejak kegugupan yang perlahan mulai menghilang. Saat Thalia melihat refleksi dirinya di cermin, dia terkejut. Dia tidak hanya melihat transformasi fisik, tetapi juga perubahan dalam dirinya yang lebih dalam. Rasa percaya diri mulai mengalir ke dalam dirinya, memberinya kekuatan yang baru. Dan ketika dia menata rambutnya menjadi lebih anggun dan elegan, Thalia merasa seperti dia bukan lagi versi lama dari dirinya sendiri, tetapi seseorang yang lebih kuat, lebih berani. Setelah semuanya selesai, Thalia pun makan pagi terlebih dulu sebelum berangkat ke perusahaan. Dia berusaha menguatkan hatinya untuk peran barunya sebentar lagi, yaitu menjadi kekasih resmi sang CEO, Dmitry Uvarov. Dengan hati yang berdebar, Thalia berjalan menuju perusahaan. Langkahnya lebih mantap sekarang, meskipun dia masih merasakan getaran kecil dari kecemasan di hatinya. Dia bisa merasakan pandangan orang-orang di sekitarnya, rasa penasaran tentang perubahan yang terjadi padanya. Tapi Thalia tidak peduli dan bersikap seperti hari-hari biasanya. Dia telah mengambil langkah ini untuk Dmitry, bukan untuk memuaskan orang lain. Ketika dia masuk ke dalam lobi perusahaan, reaksi orang-orang di sekitarnya tidak bisa disembunyikan. Beberapa terkejut, yang lain kagum, dan ada yang menunjukkan sedikit iri. Thalia berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya berdebar keras. Dia berjalan dengan percaya diri menuju lift, membiarkan kepercayaan dirinya yang baru ditemukan menuntunnya. Ketika akan masuk ke dalam lift, seseorang memanggilnya, "Nona Thalia." Thalia menghentikan langkahnya karena dia tahu siapa yang memanggilnya, yaitu asisten Dmitry, Tony. Thalia kemudian melihat ke arah Dmitry yang ada di dekat Tony. Lalu Thalia mulai melangkah, menghampiri Dmitry. Namun pria itu memberi tanda untuk tak maju ke arahnya, karena dia yang akan menghampirinya. Thalia diam di tempatnya dan momen itu tampaknya sedang menjadi perhatian oleh pegawai lainnya yang masih memenuhi lobi pagi itu. "Aku suka penampilanmu," ucap Dmitry dengan senyuman tipisnya. Bahkan senyuman itu hampir tak terlihat jika Thalia tak memperhatikan sudut bibirnya. "Terima kasih," sahut Thalia tersenyum sopan. Dan dia merasa lega karena Dmitry menyukai penampilan barunya. "Ayo." Dmitry mengulurkan tangannya dan Thalia hanya melihatnya saja. "Kau tak mau menggandeng tangan kekasihmu?" tanya Dmitry. "Iya, maaf," jawab Thalia dan dengan ragu memegang tangan Dmitry. Dmitry menggenggam tangan Thalia dan membawanya menuju ke lift yang berbeda dengan lift karyawan. Dan apa yang terjadi? Hal itu langsung menjadi sebuah gosip besar di perusahaan. Banyak dari mereka yang bertanya-tanya bagaimana Thalia dan Dmitry bisa menjalin hubungan padahal Dmitry baru saja datang dari Rusia. Bahkan ada yang bergosip bahwa sebenarnya Thalia sudah menjadi kekasih Dmitry sejak 2 tahun yang lalu sebelum Thalia masuk ke perusahaan. Itulah mengapa jabatan Thalia begitu cepat melejit hanya dalam waktu 2 tahun saja. "Bekerjalah seperti biasanya. Aku mempelajari semua tentangmu dalam semalam, dan kurasa tenagamu masih dibutuhkan di perusahaan ini karena kau termasuk harta karun perusahaan ini." Dmitry menatap Thalia setelah melepaskan tangannya. Wajah pria itu kembali dengan setelah mode dinginnya. Dan Thalia tahu bahwa tadi Dmitry sedang berakting saja. "Baiklah." Thalia menunduk hormat dan mematuhi perintah bos besarnya itu. "Aku suka dengan sikap penurutmu. Loyalitasmu sangat tinggi." "Terima kasih." Thalia tersenyum formal pada pria itu. "Setiap jam makan, kau akan makan bersamaku di restoran. Di hari libur, kau tetap mendapatkan hari liburmu kecuali jika kau sedang keluar negeri bersamaku." "Ya, aku mengerti. Aku sudah membaca detail semua aturannya." "Good, aku tahu kau akan cepat paham, jadi aku tak perlu menjelaskannya panjang lebar." Thalia mengangguk kembali dan tak lama kemudian pintu lift terbuka. Setelah mereka keluar dari lift, mereka berdua menuju ke arah ruangan mereka masing-masing.
Dimitri berjalan bersama sang asisten, Tony, memasuki ruangannya. Aku suka bekerja dengannya. Dia tak banyak bicara dan sangat mudah mengerti. Aku memilih orang yang tepat. Ya, Tuan. Kemampuan dan kecerdasan Nona Thalia tak diragukan lagi di sini. Kau sudah umumkan bahwa dia adalah kekasihku pada semua pegawai. Semua harus tahu tanpa kecuali agar mereka bisa menjaga sikap padanya. Menghormatinya sama dengan menghormatiku. Dimitri duduk di kursi kebesarannya. Sudah, Tuan. Aku sudah memberikan pengumuman ke semua kepala divisi dan nanti mereka yang akan menyampaikan ke semua bawahannya. Kabar itu sudah menyebar pagi ini dengan sangat cepat. Tony menjelaskan, "Good job." Dimitri mengangguk puas dan memulai pekerjaannya hari itu. Hari itu, Thalia merasa seperti setiap hari lainnya saat dia memasuki ruangannya. Langkahnya mantap, wajahnya tenang, namun di dalam hatinya ada getaran yang berbeda. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tapi suasana di sekitarnya terasa berbeda. Ketika dia berjalan melewati meja para staf lain, mereka yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya, kini menoleh padanya dengan senyum ramah dan mengucapkan selamat pagi dengan penuh kehangatan. Thalia sedikit terkejut, namun dia hanya tersenyum dan melanjutkan langkahnya menuju meja kerjanya. Dia tak tahu kalau kabar ini ternyata sudah dihembuskan semalam oleh Tony atas perintah Dimitri. Di meja kerjanya, Thalia dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan laporan yang perlu dia periksa. "Selamat pagi, Nona." Seorang wanita dari divisi lain tampak berkunjung ke ruangannya pagi itu. Thalia menatap heran pada wanita bernama Laura itu. "Hai, Laura, ada apa? Panggil saja aku Thalia." "Oh, tentu saja itu tak boleh kulakukan. Kau adalah kekasih bos besar." "Laura, please, aku tetaplah Thalia yang dulu. Hanya statusku saja yang berubah." "Oh my god, kau sangat humble dan tak sombong, Thalia. Pantas saja bos menyukaimu." Thalia tahu bahwa Laura hanya berbasa-basi saja dan entah apa motifnya mendekati Thalia. "Oh ya, nanti siang akan ada jamuan makan di divisi kami. Kau ingin ikut?" "Aku ikut. Maaf, tapi aku tak termasuk dalam divisi kalian. Dan juga, aku tak bisa datang karena aku harus makan bersama Dini. Dia ingin selalu ditemani." "Oh, so sweet. Oh ya, bolehkah aku tahu sedikit rahasiamu? Bagaimana caramu menaklukkan pria sedingin itu? Dia sangat tak tersentuh, dan kau bisa merengkuhnya dengan sangat mudah." Wajah Laura begitu antusias, ingin segera mendengar jawaban Thalia. "Maaf, Laura. Hubunganku dan Dini tidak untuk konsumsi publik. Kami harus menjaga privasi kami." Laura terlihat kecewa, namun senyumnya tetap mengembang. "Itu tak masalah. Maaf, sepertinya aku yang lancang." "Oh ya, kuharap kita bisa saling mengenal lebih dekat, Thalia. Kau wanita yang menyenangkan." "Ya," jawab Thalia singkat agar Laura segera keluar dari ruangannya.